warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Inayatul Aini dari kelas M226 dengan NIM 2204075011082. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tambahan atau apa-apa saja yang kurang terhadap rancangan pembelajaran kelas rangkap yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Jadi yang pertama saya mengubah kelas dan materi yang saya ambil untuk pembelajaran kelas rangkap yang telah saya rancang. Jadi yang pertama itu awalnya saya mengambil kelas 5 mata pelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup. Dan untuk kelas 6 mata pelajaran IPS materi gejala alam Indonesia. Kemudian saya mengubah untuk kelas 5, saya ubah menjadi kelas 4 mata pelajaran IPA materi bagian tubuh tumbuhan. Jadi alasan saya mengubah materi tersebut karena menurut saya untuk kelas 5 dengan materi klasifikasi makhluk hidup itu alokasi waktu yang digunakan itu pastinya lebih banyak karena materi untuk klasifikasi makhluk hidup itu sendiri lebih banyak dan mengambil waktu yang lebih banyak pula. Sehingga saya rasa untuk pembelajaran kelas rangkap yang menggabungkan dua kelas, saya rasa waktunya itu tidak efisien, sehingga saya mengubah dari kelas 5 menjadi kelas 4 dengan mata pelajaran IPA materi bagian tubuh tumbuhan. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi baru yang saya ambil, karena pada rancangan sebelumnya saya telah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama untuk tujuan pembelajaran kelas 4 materi bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian dari tubuh tumbuhan. Terus yang kedua, peserta didik mampu untuk memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, dan berkembang biak. Jadi untuk langkah-langkah pembelajaran materi baru kelas 4 yang saya ambil itu kurang lebih sama dengan materi kelas 5 yang saya ambil sebelumnya, namun hanya materinya yang saya ubah. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya tambahkan, yang pertama pada bagian pendahuluan, yaitu yang pertama pengkondisian awal belajar. Jadi guru itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya yang pertama itu menyapa siswa dengan semangat pada awal pembelajaran. Terus yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu bisa dengan memberikan tepuk semangat pada awal pembelajaran. Contohnya seperti tepuk semangat, semangat, semangat. Lanjut, yang ketiga itu menyampaikan manfaat mempelajari materi hari ini. Jadi yang pertama itu guru menyampaikan manfaat untuk mempelajari materi kelas 4 mengenai bagian tubuh tumbuhan. Jadi dengan mempelajari bagian tubuh tumbuhan, siswa itu bisa memahami apa saja bagian-bagian dari tubuh tumbuhan yang kita temui sehari-hari, kemudian apa-apa saja sih manfaat dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Terus selanjutnya untuk kelas 6 materi gejala alam. Jadi dengan mempelajari materi tersebut siswa itu bisa mengetahui apa saja jenis-jenis dari bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia atau bencana alam apa saja jenis-jenisnya. Kemudian siswa mempelajari apa saja pengaruh aktivitas manusia yang mempengaruhi terjadinya bencana alam tersebut. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu pada kegiatan inti, bagian yang saya tambahkan itu pada penggunaan media pembelajaran. Jadi guru itu bisa menggunakan berbagai media pembelajaran. Contohnya pada kelas 4 media pembelajaran yang bisa digunakan itu dengan menyediakan media konkret berupa
tumbuhan asli. Kemudian siswa itu bisa mengamati secara langsung setiap bagian dari tubuh tumbuhan tersebut. Terus yang kedua, media video edukasi atau video pembelajaran. Jadi siswa bisa mengamati secara visual menggunakan video bagian-bagian dari tumbuhan, terus bagaimana proses fotosintesis terhadap tumbuhan tersebut. Kemudian untuk kelas 6, media pembelajaran yang bisa digunakan itu berupa video pembelajaran atau video edukasi, yaitu video terjadinya bencana alam tersebut, kemudian bagaimana aktivitas-aktivitas manusia apa saja yang kemudian mempengaruhi terjadinya bencana alam tersebut. Selanjutnya, bagian kedua yang saya tambahkan itu pemberian penguatan. Jadi guru itu memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa selama proses pembelajaran. Misalnya itu dengan mengucapkan tepat sekali atau betul sekali, benar, good, atau pekerjaan kamu sudah bagus, atau bisa dengan memberikan senyuman atau dengan memberikan tepuk tangan. Dan juga bisa dengan memberikan ice breaking. Contohnya seperti kasih pujian, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Selanjutnya bagian ketiga yang saya tambahkan itu penggunaan ice breaking. Jadi ice breaking ini itu berguna agar siswa itu lebih semangat dalam belajar. Contohnya itu untuk kelas 4 dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Jadi saya menggunakan lagu untuk kelas 4 tentang bagian tubuh tumbuhan. Untuk lagunya seperti ini. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dalam tanah, batangnya menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga perkembangbiakan, buah menyimpan makanan, daun tempat membuat makanan. Selanjutnya yaitu bisa dengan melakukan ice breaking berupa tepuk konsentrasi agar siswa itu lebih fokus dalam belajar. Jadi tepukannya seperti ini. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Selanjutnya untuk langkah pembelajaran yang ketiga pada kegiatan penutup yang saya tambahkan itu yang pertama itu pada bagian menyimpulkan. Jadi guru bersama siswa kelas 4 dan kelas 5 itu menyimpulkan pembelajaran. Jadi yang pertama guru ke kelas 4 terlebih dahulu. Jadi guru mengajak siswa kelas 4 untuk menyimpulkan pembelajaran. Contohnya seperti jadi tadi kita telah mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan. Jadi bagian tubuh tumbuhan ini seperti ini, kemudian siswa bersama guru itu melengkapi kesimpulan tersebut. Kemudian guru ke kelas 6 melakukan hal yang sama, itu guru menyimpulkan pembelajaran secara bersama-sama. Selanjutnya bagian yang kedua itu melakukan refleksi. Jadi guru bersama siswa merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Misalnya seperti guru bertanya kepada siswa bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Kemudian bertanya apakah pembelajaran hari ini seru. Kemudian adakah materi dari pembelajaran hari ini yang kalian kurang pahami atau kurang mengerti. Lanjut pada bagian ketiga yaitu pemberian pesan moral terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi guru memberikan pesan-pesan terkait materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu guru memberikan pesan moral terlebih dahulu kepada kelas 4 terkait materi bagian tubuh tumbuhan. Jadi pentingnya kita mempelajari materi ini
agar meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan, di mana siswa diajarkan bahwa setiap bagian dari tumbuhan dan setiap dari makhluk hidup itu mempunyai peran yang vital. Jadi diharapkan siswa itu berkontribusi untuk menjaga kelestarian terhadap alam dan lingkungan kita. Kemudian untuk pesan moral di kelas 6 dengan materi gejala alam, jadi guru itu memberikan pesan-pesan berupa bagaimana pentingnya kita menjaga alam sekitar kita, kemudian bagaimana aktivitas manusia dalam kehidupan itu mempengaruhi alam sekitar. Jadi bagaimana kita harus menjaga alam sekitar kita. Kemudian bagaimana kita selalu itu mempersiapkan diri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan ataupun hari ini. Jadi kita terus mempersiapkan diri karena kita tidak tahu musibah apa yang akan kita alami. Selanjutnya pada bagian keempat atau bagian terakhir, yaitu dengan memberikan evaluasi berupa soal LKPD kepada siswa kelas 4 dan siswa kelas 6. Jadi guru itu memberikan tugas rumah kepada siswa kelas 4 terkait materi bagian tubuh tumbuhan agar itu siswa lebih memahami mendalam lagi tentang materi tersebut. Kemudian untuk kelas 6, siswa memberikan tugas LKPD juga individu tentang materi gejala alam di Indonesia untuk lebih mendalam agar siswa lebih paham tentang materi yang sudah dipelajari. Baik, jadi itulah tadi apa-apa saja yang saya tambahkan pada rancangan pembelajaran kelas rangkap yang telah saya buat. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.